Ya, lalu siapa saja menteri yang dipilih oleh Joko Widodo hingga saat ini belum diumumkan. Namun, lembaga survei Indobarometer merilis prediksi Kabinet Jokowi JK berdasarkan hasil penelitian mereka. Ya, dan saat ini sudah ada narasumber atau tamu kami yang akan kami ajak berbincang mengenai hal ini. Di studio sudah hadir Mas Hadi Suprapto, peneliti dari Indobarometer. Selamat petang. Selamat petang. Mas Hadi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga masih menunggu pengamat politik Mbak Siti Zuro ya, yang sepertinya sebentar lagi akan tiba bersama kami, akan berbincang lebih lanjut. Pertama kali tentu saya akan menanyakan ke Mas Hadi ini. Indobarometer baru saja mengeluarkan ada rilis, ada berapa nama totalnya? Ada banyak ini, kalau dihitung jumlah namanya banyak. Lebih lah ya. Karena dalam satu menteri bisa 3, bisa 2 calon yang muncul kan. Ya, rata-rata ada 3 kalau saya lihat ya. Rata-rata 3. Ya, itu sumbernya dari mana nih Mas Hadi? Kita meneliti dari sumber yang ada di media, kemudian juga dari sumber-sumber yang kita anggap kredibel untuk memberikan informasi tersebut. Jadi semacam penelusuran, bukan penelitian, bukan ya? Penelusuran, dan kemudian kita teliti juga, dan kita beri beberapa gambaran dan garis besarnya juga. Nah, dari beberapa nama, saya melihat ada mungkin 34, 33 pos kementerian, kemudian ada beberapa pejabat negara juga yang masuk dalam survei Indobarometer. Ini dari penelusuran Indobarometer sendiri, apa yang menarik dari prediksi kabinet Jokowi JK kali ini? Ini beda ya, ini menarik sekali dari pembentukan kabinet sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat pada zaman Soeharto misalkan, itu lebih sumber informasi ada sumber intelijen, siapa yang pantas dan layak untuk jadi menteri. Kemudian kalau kita lihat dari SBY, ini lebih ke show of force-nya di media. Jadi lebih kepada masyarakat, keuntungan masyarakat lebih mudah mengenal siapa-siapa calon menteri. Karena dibuat audiensi kan, dibuat audiensi, diundang dulu. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ini loh calon-calon menterinya. Mereka bisa juga beli penilaian, termasuk media juga bisa melihat dan bisa menelusuri jejak rekamnya seperti apa. Nah, kalau yang Jokowi kan beda. Jadi kita dibuat bertanya-tanya, siapa nih calon menteri? Selain operasi nih kan. Nah, jadi kita nggak tahu. Tapi partisipasi masyarakat juga dilibatkan di sini kan, karena memang boleh memberikan usulan nama-nama. Ya, usulan. Cuman untuk memberikan penilaian publik, kemudian ini kan butuh waktu. Di sini menjadi kekurangan cuma di situ. Jadi untuk memberikan penilaian publik itu cukup singkat waktunya. Iya, berbicara mengenai waktu, kita lihat di layar kita juga ini kelihatan ketika tim transisi memberikan nama begitu ya ke KPK, ada sejumlah nama yang diserahkan ke KPK. Kalau melihat waktunya ini kira-kira kan setelah pelantikan akan segera diumumkan begitu. Apakah cukup nih menurut Anda hanya beberapa hari saja kan dari diserahkan ke KPK hingga nanti akan diumumkan gitu? Saya kira kalau dia sebagai pejabat negara, kemudian juga sebagai pejabat publik, kemudian tokoh, ya saya pikir tidak jadi masalah ya. Tapi setidaknya penilaian masyarakat untuk melihat seseorang ini, untuk menilai uji kelayakan dan sebagainya, ini kan butuh waktu. Nah, cuma di situ persoalan. Nah, yang menarik kemarin ada beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah menegaskan akan ada 4 Menko, Kementerian Koordinator. Di sini saya ngelihat dari rilis Indobarometer, ada yang pertama ada Menteri Koordinator bidang Polhukam, itu sama seperti sekarang. Menko Perekonomian juga sama seperti sekarang. Yang baru adalah 2 Menteri Koordinator bidang Maritim dan Lingkungan Hidup, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Di Menko Polhukam, di calon pertama Indobarometer menempatkan nama Letjen Purnawirawan Luhut B. Panjaitan. Kemudian di calon kedua ada Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Triakudu. Kemudian di ketiga ada Jenderal TNI Purnawirawan Budimana. Apa ulasan dari Indobarometer terhadap 3 nama ini? Ini bukan urutan ya, urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ini yang muncul ada 3 nama. Yang pertama, kenapa ada nama Letjen TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan? Pertimbangan yang salah satu, Luhut Panjaitan adalah mantan tim suksesnya Jokowi JK. Kemudian juga berlatar belakang TNI. Kemudian yang kedua, kenapa Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Triakudu? Yang pertama, dia adalah orang dekatnya Bu Mega. Kemudian yang kedua juga TNI. Nah, kemudian yang ketiga, Jenderal TNI Budiman, juga orang dekat Bu Mega dan juga pernah ribut sama SBY kan. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan, dan juga memahami betul karena ada 4 pertimbangan tadi. Maka saya katakan dalam hal pembentukan kabinet kita menggarisbawahi ada 4 komponen yang paling penting harus diperhatikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah kompetensi. Maka oleh karena itu kompetensi ada hal yang mutlak dan yang penting ya, untuk melihat seseorang ini pantas dan relevan terhadap menteri yang diembannya.
supaya nanti bisa mengemban tugasnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua dari integritas. Maka ini kan dibutuh, walaupun mengujinya susah ya, untuk uji integritasnya kan susah. Maka juga butuh uji publik di situ misalnya. Di pos kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai kami sebutkan ini bukan karena urutan ya Mas ya, cuma hanya tiga nama yang muncul. Yang pertama adalah Bapak Faisal Basri, kemudian Antoni Prasetyantono, kemudian ada Ibu Rini Suwandi. Iya, Rini Sumarno kita sekarang mengenalnya. Nah, dari 3 nama ini juga, mungkin Anda juga bisa memberikan ulasan 3 nama ini. Kalau Faisal Basri itu lebih ke beliau adalah ekonom. Kemudian yang kedua, Antoni Prasetyantono, dia adalah ekonom. Kemudian juga kalau representasi kampusnya juga dari bisa diambil, ini adalah representasi dari UGM misalnya. Kemudian Rini Suwandi, ini adalah latar belakang, dia juga seorang pebisnis. Kemudian juga pernah memimpin Astra. Kemudian beliau adalah orang kepercayaan Bu Mega. Iya, sebagai ketua tim transisi sekarang. Ya, Rini Suwandi juga ada di sini tapi ya, ada di Menteri Perindustrian dan Perdagangan kan ya? Salah satu. Dari 3 itu mungkin mana yang paling mencolok Mas dari penelusurannya Indobarometer? Kalau mencolok itu sih enggak. Tapi setidaknya 3 nama ini yang dimunculkan itu. Jadi kita tidak memberikan inilah yang paling tidak ada rankingnya, tidak ada rankingnya. Tapi nanti yang bisa yang bisa menjadi ulasan mana yang lebih tepat. Mungkin itu nanti. Mas Adi dan juga Bayu, nampaknya Mbak Siti Zuhro sudah hadir ya. Saya langsung undang saja. Mbak Wi, apa kabar? Baik. Mbak, sempat macet tadi ya? Iya, macet sekali. Terima kasih Mbak Wi atas kehadirannya bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Tadi kita sempat ngobrol ini mengenai rilis yang dikeluarkan oleh Indobarometer. Ada beberapa nama begitu kan Mbak? Ada berapa jumlahnya Mas? Oh, lebih dari 40. Lebih dari 40 ya itu. Kalau Anda melihat ini nama-nama, apakah sudah melihat Mbak Wi juga? Belum secara rinci menurut versinya Indobarometer, karena tadi di kendaraan enggak lihat. Mungkin nanti saya bisa catch up gitu ya. Tapi Anda sendiri melihat dari proses perekrutan Menteri dari Kabinet Jokowi JK ini kan sudah disebutkan tadi oleh Mas Hadi sendiri, ini berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Zamannya Pak SBY diundang ke Cikeas, kemudian interview satu persatu, publik sudah bisa melihat. Audiensi. Tapi sekarang sepertinya silent operation gitu, kita tidak tahu siapa. Hingga akhirnya kemarin tim transisi memberikan ke KPK untuk menelusuri rekam jejak. Anda melihat kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi JK ini untuk merekrut Menteri di Kabinet seperti apa? Iya, memang kita melihat agak berbeda ya. Yang kita duga adalah lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih bisa kita ikuti bersama. Tapi ternyata ketika waktu diberikan, peluang itu diberikan khususnya kepada publik untuk merekrut dan sebagainya melalui media gitu ya, kita ikuti semua. Nama-nama itu banyak, ratusan dan sebagainya. Hanya berhenti di situ. Jadi ini diskusi publik saja. Tapi versi dari Pak Jokowi sendiri kita tidak tahu. Hanya diberikan 15 yang terakhir ya. 15 untuk menteri-menteri yang dipersiapkan untuk partai, dan 18 untuk profesional murni. Hanya seperti itu. Jadi dan persyaratan dan sebagainya. Tapi siapa-siapa dan sebagainya kita tidak tahu. Persyaratan yang kita senang adalah tidak boleh dual roles, tidak boleh rangkap jabatan antara dia sebagai nanti menteri dan sebagai pimpinan partai atau pengurus partai. Menurut saya itu yang kita sepakati. Tapi orang-orang itu yang kita tidak tahu, masih gelap. Ada positif negatifnya atau tidak Anda lihat ini dengan cara Pak Jokowi ini dalam merekrut? Menurut saya karena mungkin sejak awal terlanjur dipublikasikan, terserah publik silahkan mengusulkan, terbuka dan sebagainya. Jadi publik dibikin gayeng sendiri, nggak keru-keruan gitu seperti itu. Akhirnya tapi ujung-ujungnya adalah Pak Jokowi yang menentukan. Meskipun kita tidak tahu selain Pak Jokowi pastinya ada inilah ya dari leading party PDI Perjuangan dalam hal ini pastinya ikut menentukan. Nah, ini yang menarik juga dari P3 juga ada masuk nih Mas Adi ya. Jadi, nanti kita lanjutkan Mas Adi. Keuntungannya apa? Nanti kita lanjutkan. Saya berikutnya tetap bersama kami di Kabar Petang pemirsa.